Nah, teman-teman, hari ini aku akan bercerita tentang petualangan Don Quixote yang ditulis oleh Miguel de Cervantes. Teman-teman, pada zaman dahulu di negeri La Mancha di daerah Spanyol ada seorang laki-laki tua yang bernama Don Quixote. Don Quixote ini adalah seorang yang sangat senang sekali membaca buku-buku petualangan tentang kesatria, raja-raja, penyelamatan putri dan sebagainya. Dia ingin juga menjadi seorang kesatria. Dia hasrat untuk menjadi kesatria ini menjadi sebuah angan yang begitu kuat di siang hari dan menjadi mimpi di malam hari. Satu hari, pada saat dia ingin membersihkan kebun, dia mencari peralatan-peralatan di ruang bawah tanah. Terkejut karena dia menemukan baju zirah yang sudah tua. Dia mengatakan, jangan-jangan baju zirah ini adalah milik kakek-kakekku terdahulu. Berarti bisa jadi aku ini keturunan kesatria. Maka dia mencari lagi dan dia menemukan tombak dan perisai. Wah, dia semakin senang kan? Dia cari lagi. Dia menemukan sebuah pedang yang juga sudah tua. Wah, hatinya berbunga-bunga. Mungkin mimpinya akan menjadi kenyataan. Lalu dia berpikir, aku membutuhkan helm. Kesatria harus memiliki sebuah helm. Maka dia cari lagi dan apa yang dia cari teronggok di bagian pojok. Dicari ternyata itu adalah helm. Tapi sayang helmnya itu sudah tidak memiliki penutup. Maka dia membuat tutup helmnya dari kardus dengan diberi lubang di sekitar matanya. Dia menggosok baju zirah, pedang, tombak, perisai itu dengan baik. Lalu dia pakai di tubuhnya. Dia sangat bangga. Dia sangat mengagumi karyanya. Dia berjalan ke kanan, ke kiri, mengitari ruangan. Kemudian dia beranjak keluar ingin menjadi seorang kesatria. Tapi hendak melangkah pintu, dia berpikir, seorang kesatria tidak pernah berjalan kaki. Maka dia segera pergi ke stablenya mencari kuda semata wayangnya. Wah, kudanya ini kuda yang sudah sangat tua juga ya. Orang-orang mengatakan alangkah menakjubkan melihat kuda ini masih hidup. Tapi bagi Don Quixote, kuda ini kuda yang cukup pantas untuk seorang kesatria seperti dirinya. Tapi untuk memperbaiki kesan, maka dia memberikan nama yang bagus untuk kuda itu. Dia mulai berbicara dengan kuda layaknya seorang kesatria yang berbicara dengan kudanya. Dia memberi nama kuda itu Rocinante. Don Quixote dan Rocinante kemudian keluar menggunakan baju zirahnya berjalan di antara desa-desa. Tapi kemudian teringat dia belum berpamitan. Aku belum berpamitan pada keluargaku. Dan dia baru sadar ternyata dia tidak punya keluarga. Dan seorang ksatria harus punya seorang kekasih. Tanpa seorang kekasih, maka dia tidak pernah menjadi ksatria sejati. Maka dia tidak jadi pergi. Dia berpikir di rumah, di mana dia bisa mendapatkan seorang kekasih? Tidak banyak wanita-wanita yang bermimpi menjadi istri seorang ksatria kan? Dia punya ide. Dia kenal dengan seorang buruh cuci baju di desa sebelah. Maka dia berkata kepada wanita itu agar dia menjadi kekasih hatinya. Tapi wanita itu tidak cantik, tidak anggun. Sedangkan menurut Don Quixote, dari apa yang dia baca, kekasih-kekasih para ksatria adalah seorang yang cantik dan anggun. Lalu Don Quixote berpikir, tidak apa. Yang penting kita beri kesan yang bagus. Maka si gadis itu diberi nama-nama yang indah. Namanya Dulcinea of Toboso. Terlihat anggun. Kemudian dia keluar. Dia keluar berpamitan kepada Dulcinea of Toboso ya. Kemudian dia mencari teman. Kan seorang ksatria harus punya pengawal. Dia mencari teman, tetangganya yang bekerja sebagai seorang petani, laki-laki yang gemuk bernama Sancho Panza. Sancho, ayo ikut bersamaku menjadi pengawal bagi kesatria. Kita akan bertualang ke negeri-negeri yang jauh, menceritakan petualangan-petualangan kita dengan bangga. Sancho berkata, kasihan,
Don Quixote ini udah gila. Tapi kalau aku menolaknya, kita semua tahu apa yang akan terjadi ketika seorang gila itu kecewa. Ya sudahlah, aku ikut saja. Akhirnya Sancho Panza ikut. Dalam perjalanan, Don Quixote berkata, Sancho, lihat, di sana ada raksasa. Sancho melihat kanan kiri, tidak ada raksasa. Yang kulihat hanya kincir angin dengan baling-baling yang besar. Bukan, itu raksasa. Sancho berpikir, kasihan Don Quixote, dia gila. Don Quixote menyerang raksasa yang sebenarnya adalah kincir angin itu. Dia menusuk tangannya si raksasa yang sebenarnya adalah baling-baling itu. Cuk! Lalu ada angin yang kuat. Don Quixote terbang, berputar, jatuh dan terluka. Sancho Panza sebagai teman, tetangga yang baik ya. Akhirnya dia membawa Don Quixote pulang. Sampai di rumah, Don Quixote memperbaiki lauk-laukannya. Seminggu kemudian dia berpetualang lagi, tetap ditemani Sancho Panza. Sancho, lihat, di sana ada segerombolan prajurit yang akan bertemu dan berperang. Aku akan ke sana, menunjukkan diriku sebagai kesatria. Sancho melihat Don Quixote ini gila. Kasihan dia. Itu bukan pasukan, itu kawanan biri-biri. Bukan. Itu benar, aku akan ke sana. Don Quixote kemudian dengan peralatannya, baju zirah dan sebagainya, dengan kuda yang tua tadi, kemudian menyerang biri-biri. Biri-birinya diserang. Kemudian si gembalanya marah, diambillah batu, dilemparkan ke Don Quixote, kena ke mukanya. Tentu saja mukanya rusak, giginya patah karena dia tidak menggunakan penutup, hanya dari kardus kan. Akhirnya dia jatuh, terluka parah. Setelah terluka parah, kemudian dia dibawa pulang. Sancho Panza berkata, Don Quixote, tanpa gigi engkau terlihat seperti laki-laki yang berwajah sedih. Mendengar apa yang disampaikan oleh Sancho Panza, si Don Quixote berbinar. Wah, aku punya ide. Sejak saat ini, panggil aku The Knight of Sad Face, kesatria berwajah sedih. Segala alang rintangan yang dihadapinya dianggap sebagai sebuah hadiah istimewa. Dia memperbaiki dirinya, berobat. Seminggu kemudian dia pergi bersama Sancho Panza. Dia menghadang sebuah kereta. Berhenti, kata si Don Quixote. Pengawal, apa yang kamu bawa? Pengawal dengan takut-takut berkata, aku membawa singa. Aku akan pergi ke kota raja. Keluarkan singa itu. Buka kandangnya. Aku takut. Jangan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu, kata si Don Quixote. Si pengawal ini bingung. Sudahlah. Dia pergi. Dia berpikir, ini laki-laki ini gila nih. Kemudian dibukalah si kandang itu. Buka. Terlihat singa yang sangat besar. Singa itu berdiri sejenak melihat Don Quixote. Don Quixote berkata, hei singa, kesini. Aku akan membunuhmu. Si singa itu kemudian menguap. Terus dia duduk kembali dan dia tertidur. Don Quixote marah dong. Singa, kata dia. Singa, ayo ke sini. Sancho Panza segera datang. Don Quixote. Singa itu tidak berani keluar dari kandangnya. Dia takut sama kamu. Don Quixote berbinar. Oh bener itu, bener. Nah, berarti sejak saat ini panggil aku The Knight of Lion, kesatria yang mengalahkan singa. Wah, dia sangat bangga sekali. Kemudian dia pulang ke rumahnya. 3 hari kemudian dia meninggal. Nah, tidak ada yang salah dengan Don Quixote. Dia adalah seorang yang penuh dengan imajinasi.
Sayangnya dia sudah tua. Terima kasih. Semoga teman-teman suka. Sampai jumpa.